Secara sederhana, flowchart atau bagan alir adalah diagram yang mempresentasikan sebuah proses, alur kerja atau algoritma. Ia menggunakan simbol-simbol standar yang dihubungkan dengan panah untuk menunjukkan urutan langkah demi langkah. Baik, mari kita mulai dari perekatnya, yaitu simbol flow. Simbol ini digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Nah, untuk flowchart yang kompleks di satu halaman yang sama, terkadang kita butuh jalan pintas. Disinilah kita bertemu on-page reference. Ini adalah simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Lalu, bagaimana jika sambungannya harus ke halaman yang berbeda? Kita gunakan saudaranya, yaitu off-page reference, yang merupakan simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Tentu, setiap proses pasti ada awal dan akhirnya. Untuk menandai ini, kita punya simbol terminator, yaitu simbol yang menyatakan awal atau akhir sebuah program. Selanjutnya, jantung dari setiap alur yaitu simbol proses. Ini adalah simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Tentu sebuah alur tidak selalu lurus. Untuk momen-momen percabangan, kita gunakan simbol decision. Ini adalah simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Kemudian, bagaimana sistem berinteraksi dengan data? Melalui simbol input atau output, yaitu simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung pada jenis perawatannya. Namun, tidak semua proses itu otomatis, ada kalanya manusia perlu turun tangan. Nah, ini diwakili oleh simbol manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, jika input atau outputnya lebih spesifik, misalnya berupa kertas, kita menggunakan simbol dokumen. Ini adalah simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Terkadang, ada serangkaian proses yang sudah menjadi satu paket atau prosedur. Untuk itu, ada simbol predefined process, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Nah, saat informasi perlu ditampilkan kepada pengguna, misalnya di layar, kita gunakan simbol display. Ini adalah simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Nah, yang terakhir, sebelum proses utama dimulai, seringkali kita butuh persiapan. Disinilah simbol preparation berperan, yaitu simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Jadi, pada intinya, flowchart adalah bahasa universal untuk menggambarkan sebuah proses. Ia mengubah ide-ide kompleks menjadi diagram visual yang logis dan mudah diikuti oleh siapa saja. Saya Marcellus Deodaru, terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.